Mentan sebut stok beras nasional capai 5,19 juta ton. Kloter perdana Haji RI tiba di Madinah, layanan lancar. Pesawat Myanmar Airlines bertabrakan di Bandara Yangon. ASN Yahukimo tewas ditembak OPM. Selamat malam pemirsa Simpo TV, senang sekali rasanya Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dalam satu hari ini yang telah kami rangkum akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia dan Filipina melangsungkan pertemuan ke-8 dalam Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral antar kedua negara di kantor Kemenlu Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pertemuan ini membahas isu strategi seperti ekonomi, konektivitas, energi, hingga politik dan keamanan. Pertemuan ke-8 Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral antara Filipina dan Indonesia menghasilkan serangkaian kesepakatan di sejumlah sektor. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan kesepakatan ekonomi seperti penggunaan sistem pembayaran lokal KRIS di Filipina. Selain itu, wilayah perbatasan turut menjadi pembahasan, yakni di Kota Manado, Bitung, Davao, dan General Santos. Sebagai dua produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia menyambut baik kerjasama mineral kritis guna menjangkau pasar global secara merata. Kedepan, Indonesia terus memperkuat kerjasama maritim meningkatkan perbatasan mengenai delimitasi kontinental berdasarkan undang-undang internasional. Bersama Menlu Filipina, Sugiono juga turut menyikapi gencatan senjata terkini pada dinamika geopolitik di Timur Tengah hingga kestabilan di Laut Cina Selatan. On the geopolitics dynamics in the Middle East, we both believe that current ceasefire is an important step to prevent wider escalation. For countries like Indonesia and the Philippines, the stability in the Gulf matter directly, because any disruption will affect energy security, supply chain, and economic resilience in our region. And at the same time, we believe that lasting peace and stability in the Middle East cannot be achieved without justice for the Palestine as well. And we both believe that this two-state solution is the only solution. Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa P. Lazaro, mengungkapkan pertemuan ke-8 dari Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Indonesia-Filipina menjadi sangat penting, khususnya untuk mencapai kesepakatan pembahasan di berbagai lini sektor. I must emphasize that the Philippines attaches great importance to this bilateral relationship with Indonesia, which will reach 77 years this year. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV, melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperkuat komitmen pengembangan teknologi hijau guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa teknologi ramah lingkungan menjadi kunci bagi masa depan bangsa. Di tengah meningkatnya krisis iklim dan energi global, Indonesia dan Eropa mempertegas langkah bersama dalam mempercepat transisi menuju pembangunan hijau berbasis inovasi. Melalui RI Youth Science and Technology Collaboration Forum 2026, kedua pihak meneguhkan kemitraan strategis yang tidak hanya berorientasi pada riset, tetapi juga pada solusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Diselenggarakan bertepatan dengan momentum Hari Bumi, forum bertema Green Technology for Sustainable Climate Solution menjadi ruang kolaborasi penting bagi para pemangku kepentingan dari kedua kawasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mendorong sinergi lintas negara dalam pengembangan teknologi hijau, penguatan kapasitas riset,
serta perluasan jejaring inovasi global yang inklusif dan setara. Forum ini menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk kerjasama yang inklusif, setara, dan berorientasi pada solusi, guna menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan diplomasi Indonesia yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di berbagai pertemuan global dilakukan guna mengamankan kepentingan nasional dan menjaga tatanan dunia untuk tetap tertib serta stabil sesuai amanat konstitusi. Menlu Sugiono menilai langkah-langkah yang telah diambil selama 1,5 tahun terakhir merupakan langkah yang konkret dan juga terukur. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan lingkungan global. Pemerintah memastikan langkah-langkah terukur dan berkelanjutan menjadi prinsip utama diplomasi Indonesia. Menlu Sugiono mengatakan kepentingan nasional tersebut diantaranya menjaga pasokan energi, ketersediaan pupuk, hingga kerjasama teknologi dan pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono dalam konferensi pers penguatan posisi Indonesia di dunia internasional yang digelar di kantor Kepala Staf Presiden Jakarta. Menghadapi situasi global seperti ini, saya kira merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam tata pergaulan dunia dengan prinsip-prinsip yang kita ketahui bersama merupakan tradisi politik luar negeri Indonesia dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak, yang kita arahkan untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional. Itu yang pertama, yang utama, bahwa penguatan posisi kita di dalam panggung global merupakan sebuah upaya untuk memperkuat dan memajukan kepentingan nasional serta menjaga tatanan dunia untuk tetap stabil, untuk tetap tertib, karena ini merupakan amanat dari konstitusi kita yang merupakan pijakan bagi pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari aktifnya Indonesia di sejumlah forum ekonomi dunia, seperti menyelesaikan perjanjian ekonomi yang telah disepakati di Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, SEPA dengan Uni Eropa, hingga forum BRICS. Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pasar di sejumlah forum ekonomi dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan warga negara Indonesia ke Rusia untuk mengikuti program pelatihan antariksa atau kosmonaut. Rencana itu muncul setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan warga negara Indonesia untuk ke Rusia untuk mengikuti program kosmonaut. Hal itu merupakan penjajakan kerjasama di bidang antariksa. Pertemuan Prabowo dan Putin membahas kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk antariksa. Sugiono mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan rencana untuk menjajaki kemungkinan pengiriman warga negara Indonesia mengikuti program pelatihan kosmonaut.
Menlu Sugiono mengatakan langkah tersebut bagian dari upaya memperkuat kompetensi sumber daya manusia Indonesia di sektor teknologi tinggi. Dia mengatakan eksplorasi luar angkasa menjadi salah satu parameter keunggulan teknologi. Karena ini merupakan satu parameter bahwa suatu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit. Karena itu Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa menjadi kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonot tersebut. Menlu Sugiono mengatakan pembahasan kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada bidang antariksa, tetapi juga berbagai sektor lainnya. Pemerintah Indonesia menilai Rusia merupakan mitra strategis Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Realisasi investasi Indonesia pada triwulan 1 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah dan tumbuh secara tahunan. Capaian ini turut membuka 706.000 lebih lapangan kerja di berbagai sektor. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 1 tahun 2026 di Jakarta Kamis 23 April, Kementerian Investasi BKPM melaporkan total investasi mencapai 498,8 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan year on year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut juga naik 0,4% secara kuartalan quarter on quarter dan telah mencapai sekitar 24,4% dari target investasi tahun 2026 sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani juga mengungkapkan investasi ini turut menyerap 706.569 tenaga kerja, meningkat 18,9% secara tahunan. Target pada tahun 2026 itu adalah 2.041,3 triliun. Itulah target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami. Dan target ada di belakangnya. Dan target realisasi investasinya itu tercatat 498,8 triliun atau peningkatan kurang lebih 7,2% dibandingin year on year pada triwulan pertama 2025. Dan berikutnya adalah kalau kita lihat yang paling penting ini juga kurang lebih 24,4% dari target investasi 2026. Capaian realisasi investasi bidang hilirisasi, kenapa ini kami angkat? Karena kontribusi dari investasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan, mencapai 29,6% di triwulan pertama ini. Jadi kurang lebih angkanya mencapai 147,5 triliun atau peningkatan 8,2%. Dari sisi sumber, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tercatat hampir seimbang dengan sebaran investasi juga relatif merata antara Jawa dan luar Jawa. Sektor industri logam dasar menjadi penyumbang terbesar, sementara investasi hilirisasi mencapai 147,5 triliun rupiah atau 29,6% dari total realisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung stok beras nasional di gudang Bulog Karawang. Mentan menyebut cadangan beras saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton hasil dari peningkatan produksi nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Direktur Utama Bulog meninjau gudang Bulog penyimpanan beras di Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Mentan menyampaikan, stok beras nasional saat ini telah mencapai 5,19 juta ton. Mentan menyebut capaian ini merupakan hasil kerja keras pemerintah dan petani dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Untuk menampung hasil produksi, pemerintah terus menambah kapasitas penyimpanan dengan menyewa gudang di berbagai daerah. Mentan juga menyampaikan Indonesia berhasil menekan impor beras dan menargetkan tidak ada impor pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Hari ini kita umumkan beras 5.198 ton. Itu berkat kerja keras kita semua.
Kita berada di gudang ini disewa. Totalnya gudang kapasitas di sini saja Karawang, daerah sekitar sini, kita sewa 102.000 ton. Yang sudah terisi 80.000 ton. Mungkin 2 minggu ke depan ini penuh lagi. Full. Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800 dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Ini berkat kerja keras kita semua. Dan ini berkontribusi pada rakyat Indonesia dan berkontribusi pada dunia yang konsumsi beras. Yaitu 33 negara dan untuk sebagian penduduknya ada 170 negara. Jadi Indonesia sekarang berkontribusi pada dunia. Kenapa? Karena Indonesia impor beras 2023, 2024 7 juta ton. Dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi. Insya Allah 2026 tidak impor beras. Dari Karawang, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman meski Indonesia akan menghadapi fenomena El Nino. Mentan menyebutkan cadangan dan produksi beras diklaim mampu menjaga ketahanan pangan hingga 1 tahun ke depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi terjadi selama 6 bulan. Mentan menyampaikan, saat ini stok beras nasional telah mencapai lebih dari 5 juta ton, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Hal ini disampaikan Mentan saat meninjau gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, bersama Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Kamis 23 April 2026. Mentan mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, total ketersediaan beras diperkirakan mencapai 28 juta ton atau setara dengan ketahanan selama sekitar 11 bulan. Mentan menegaskan jumlah tersebut dinilai cukup aman untuk menghadapi periode kemarau akibat El Nino. Lebih lanjut, dirinya pun optimis ketersediaan beras nasional akan tetap terjaga hingga 1 tahun ke depan. Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla, yaitu 6 bulan. Oke? Stok kita 5 juta, terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di Horeca, hotel, restoran, dan catering. Nah, ini 12,5 juta. Standing crop 11 juta. Total kalau tidak salah ini 28 juta. 28 juta itu setara 11 bulan. Sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan? Karena kering 6 bulan tapi stok kita ketahanan 11 bulan. Berarti aman. Nah, sekarang pada saat musim kering, kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun. Karena ada irigasi, ada sawah irigasi, pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah itu berarti 12 juta. 12 juta kata ya 4 bulan, 5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi aman. Karena 11 tambah 4 ya 15 bulan. 15 bulan ke depan, April, ketemu April dengan Mei. Hari ini April. 1 tahun ke depan aman. Dari Karawang, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Agama RI, Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, serta Kementerian Kesehatan menggelar rapat koordinasi penyelarasan data penerima manfaat program MBG pada lingkup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri yang memiliki tujuan memvalidasi data untuk penyaluran makan bergizi gratis. Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan sasaran penerima yang difokuskan pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri, diperlukan dukungan ketersediaan data sasaran yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan agar pelaksanaan MBG berjalan efektif.
Maka Badan Gizi Nasional melaksanakan rapat koordinasi penyelarasan data penerima manfaat program MBG pada lingkup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di kantor pusat BGN Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam rakor yang dipimpin oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, bersama Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Kependudukan dan Pengembangan Keluarga RI atau BKKBN RI, Isyana Bagus Oka, dan Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Dr. Maria Endang Sumiwi, membahas mengenai langkah yang melibatkan 4 kementerian ini sebagai wali data guna memastikan penyaluran program MBG lebih tepat sasaran dan terukur. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa saat ini integrasi data menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini data penerima manfaat tersebar di berbagai kementerian sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam skema tersebut, BGN tidak mengambil alih kewenangan kementerian sebagai pemilik data, melainkan bertindak sebagai pengguna yang membutuhkan satu basis data terintegrasi untuk penyaluran MBG tersebut. Bagi Sony, penyatuan data lintas kementerian ini menjadi kunci agar seluruh pihak memiliki rujukan angka yang sama terkait jumlah penerima manfaat maupun pencapaian distribusi di lapangan. Semuanya bisa mengakses, berbagai level bisa mengakses. Kami di BGN, Kementerian Agama, Kementerian Kemendikdasmen, Kemendukbangga, Kementerian Kesehatan bisa mengakses data tersebut. Ya, jadi sudah berapa penerima manfaat. Kemudian pada tingkat kabupaten, data tersebut bisa diakses. Kalau sekarang untuk sementara validasi data, kami membangun percepatan dan para kepala desa, camat, kemudian bupati, para kepala dinas, para kepala sekolah, kepala posyandu bisa mengakses URL validasi data pm.bgn.go.id. Silakan nanti dicek sekolah saya sudah terdata atau belum. Nah, ini langkah yang awal untuk percepatan dan nanti akan di-support dengan integrasi data tadi. Kita akan membangun juga namanya API ya, Application Programming Interface yang menggabungkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai wali data. Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi untuk penyaluran MBG ini difokuskan terhadap anak-anak kekurangan gizi pada 1000 pertama kehidupan sesuai arahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Wakil Wali Kota Pagar Alam Berta didampingi Sekretaris Jenderal DPW PKB Puja Kesuma sekaligus Ketua Yayasan Puja Suma Makan Gizi Gratis. Sujoko Bagus resmi melaunching dapur SPPG Dempo Makmur di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dengan dipotongnya pita oleh Wakil Wali Kota Pagar Alam Hajah Berta dan didampingi Sekretaris Jenderal DPW PKB Puja Kesuma, sekaligus Ketua Yayasan Puja Kesuma Makan Gizi Gratis, Sujoko Bagus, pemilik dapur atau Mitra Kisman, Wakil Ketua DPRD Desi Siska, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dempo Makmur di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan resmi di-launching sebagai pusat penyedia makanan bergizi gratis Senin 20 April 2026. Wakil Wali Kota Pagar Alam beserta rombongan meninjau langsung fasilitas dapur yang dinilai bagus, tertata baik, serta bersih. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Selain berdampak pada kesehatan dan pendidikan, program ini juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal. Hari ini kita launching dapur MBG di Dempo Makmur. Kami dengan atas nama pemerintah Kota Pagar Alam sangat mengapresiasi sekali dan sangat bermanfaat untuk kami selaku pemerintah Kota Pagar Alam, di mana dengan adanya dapur MBG ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga gitu. Di samping juga meningkatkan kualitas dari petani dan peternak juga UMKM seperti itu. Itu anak-anak menjadi sehat, lebih cerdas lagi karena asupan gizinya terpenuhi. Dan untuk yang ibu hamil, insya Allah nanti lahir bayinya itu sehat. Pemerintah Kota Pagar Alam lanjutnya siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG yang merupakan bagian dari program nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kami sangat bersyukur sekali bahwa pagi hari ini, hari Senin ya, telah dilaksanakan launching salah satu dapur atau SPPG di Kota Pagar Alam melalui Yayasan Puja Kesuma. Kami mengucapkan terima kasih kepada owner, kebetulan ownernya ini adalah orang kita Puja Kesuma. Dan untuk Pagar Alam ini kita ada 3 dapur melalui Yayasan Puja Kesuma. Ya, ini sudah alhamdulillah dapurnya sangat baik sekali. Menurut kami sendiri ini grade-nya grade A. Kami berharap semua lini bisa bekerja sama untuk mendukung program dari Bapak Presiden ya dan Bapak Wapres dan jajaran bahwa ini dapur ini sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Berjuang untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan anak yang bergizi, anak yang cerdas untuk masa depan bangsa. Dengan adanya program ini diharapkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak di Kota Pagar Alam semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV, melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan YouTube Indonesia terhadap PP Tunas terkait perlindungan anak di ruang digital. Platform tersebut akan menerapkan batas usia minimal pengguna 16 tahun. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan telah menerima komitmen kepatuhan dari YouTube Indonesia terhadap PP nomor 17 tahun 2025 tentang pelindungan anak di ruang digital. Platform tersebut akan menerapkan batas usia minimal pengguna 16 tahun. Menteri Komdigi Mutia Hafid menyampaikan apresiasi atas langkah YouTube yang telah mengirimkan surat kepatuhan serta mulai menerapkan aturan tersebut, termasuk pemberitahuan batas usia bagi pengguna. Pemerintah mengapresiasi karena YouTube tentu dibawahi oleh Google sudah menyampaikan surat kepatuhan secara perubahan kasat matanya yang bisa dilihat adalah untuk notifikasi atau pemberitahuan batas usia minimum 16 tahun sudah dilakukan oleh platform YouTube. Berikutnya juga YouTube sudah memberikan rencana untuk deaktivasi dari akun-akun dan juga sekaligus menyampaikan bahwa akan mengeliminir ke depannya juga iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja. Selain itu, YouTube juga akan menghapus iklan yang menyasar anak dan remaja serta menindaklanjuti penyesuaian akun sesuai ketentuan. Pemerintah masih terus berkoordinasi dengan sejumlah platform digital lain untuk memastikan penerapan PP Tunas secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi.
di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf dorong percepatan pembangunan sekolah rakyat di Gorontalo dan juga Pagar Alam. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Gorontalo dan Wali Kota Pagar Alam di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Selasa 21 April 2026. Audiensi tersebut membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat di kedua daerah tersebut. Mensos mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat di Gorontalo dan Pagar Alam. Sementara itu, kedua pemerintah daerah menyampaikan kesiapan mendukung program tersebut melalui penyediaan lahan serta pembangunan infrastruktur akses menuju lokasi. Gorontalo telah menyiapkan 3 hektar lahan, sementara Pagar Alam siap menyediakan lebih dari 6 hektar, beserta infrastruktur pendukung untuk memulai tahap konstruksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau RSUD DKI di Kabupaten Yakuhibo, Papua Pegunungan. Wapres mendorong peningkatan status rumah sakit tersebut dari tipe D menjadi tipe C guna memperkuat layanan kesehatan di wilayah pegunungan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan serta layanan yang tersedia bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya percepatan peningkatan kapasitas rumah sakit, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Upaya peningkatan status RSUD DKI ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Yahukimo dan sekitarnya yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Sejalan dengan Wapres, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Wanggai menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan status rumah sakit menjadi tipe C akan diikuti dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan. Lebih jauh, Felix menekankan bahwa peningkatan layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan. Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Wapres di Yahukimo yang dinilai strategis, mengingat wilayah tersebut memiliki posisi penting sebagai penghubung logistik di Papua Pegunungan. Selain sektor kesehatan, pemerintah juga mendorong pengembangan Yahukimo sebagai salah satu sentra pangan di Papua Pegunungan guna mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi jajaran TNI dan Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo. Hal ini menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan serta pemerataan program pemerintah hingga ke wilayah terpencil. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi jajaran TNI dan Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Wapres ketika mengunjungi Koramil 1715-06 DKI yang juga menjadi markas Yonif 5 Marinir dan Taipur, tim Sus 303 dalam mendukung pengamanan wilayah Yahukimo. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu pilar utama agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ke Yahukimo merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Sejalan dengan hal itu, Wapres mengingatkan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, mengingat situasi yang aman akan membuka ruang yang lebih luas bagi masuknya berbagai program pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali pada teman-teman TNI yang sudah mengamankan situasi beberapa bulan yang lalu. Karena beberapa hal saya menunda kunjungan ke Yahukimo, tapi alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Wapres juga menegaskan komitmennya untuk terus kembali ke Yahukimo dengan membawa lebih banyak dukungan dari pemerintah pusat. Berbagai program prioritas pemerintah pun disiapkan untuk terus didorong implementasinya di Yahukimo. Antara lain makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, perumahan rakyat, serta penguatan sektor koperasi dan pertanian.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni berdialog dengan sejumlah pihak untuk membahas pembiayaan inovatif bagi Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik Indonesia. Taman Nasional diharapkan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Selasa sore 21 April 2026, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki serta perwakilan Inggris untuk konservasi alam Ruth Davis, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Pak Hasim Jojo Hadikusumo, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Yang Mulia Dominic Jeremy, berdialog untuk membahas pembiayaan inovatif bagi Taman Nasional dan Konservasi Spesifik Ikonik Indonesia. Melalui dialog tersebut menghasilkan komitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi sektor swasta, NGO, mitra internasional, dan para mitra pembangunan untuk menghadirkan gagasan, masukan, serta inovasi dalam memperkuat pengelolaan Taman Nasional. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong model pendanaan yang lebih berkelanjutan bagi kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional. And therefore, as the Minister of Forestry, I open up my doors 24 hours for the colleagues from the private sectors, from the NGOs, to discuss, give an input, critique, evaluation, in order again to have a new way, new thinking, and new spirit in order to protect and make use to maximize the function of national park as well as our forests. Prabowo Subianto, our President, has very strong commitment on the making our national park as the world standard national park. Melalui sinergi yang baik, diharapkan Taman Nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Gadesa meresmikan aktivasi bertajuk Interaktif Pesta Riang Nusantara. Ruang interaktif ini didesain untuk mengajak anak-anak mengenal warisan budaya Indonesia. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Gadesa hadir langsung meresmikan aktivasi bertajuk Interaktif Pesta Riang Nusantara yang diinisiasi oleh Kinspace berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan. Sebuah ruang interaktif yang mengajak anak-anak mengenal permainan tradisional, kudapan Nusantara, hingga berbagai alat musik daerah dengan cara yang menyenangkan dan penuh akan memberi pengalaman berkesan. Menurut Wamen Giring, di era yang terus bergerak cepat, cara untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda pun harus terus ikut bertransformasi. Dengan begitu, sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kebudayaan akan terus mendukung hadirnya ruang-ruang inovatif seperti ini, agar warisan budaya benar-benar hidup dan dirasakan langsung oleh generasi penerus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan jumlah konser K-pop di Indonesia. Rencana tersebut muncul setelah melakukan pembahasan kerjasama saat bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada awal bulan April. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan jumlah konser K-pop di Indonesia untuk para pecinta K-pop di tanah air. Langkah ini menyusul hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Korea Selatan pada 1 April 2026 untuk mempererat hubungan people-to-people exchange dan kerjasama ekonomi kreatif. Menlu mengungkapkan bahwa dalam dialog kenegaraan di Korea Selatan, Presiden Prabowo menaruh perhatian pada besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap industri musik Korea. Oleh karena itu, pemerintah berencana memfasilitasi lebih banyak ruang bagi penyelenggaraan konser di tanah air sebagai bagian dari hasil konkret diplomasi. Kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada khusus untuk penggemar K-pop, K-popers, berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-pop, karena ternyata ada juga saya juga baru tahu KSP personil dari Turki juga ada orang Indonesia dalam industri. Forgive my ignorance. Beda usia.
Tapi tentu saja sekali lagi kunjungan ini adalah merupakan suatu kunjungan di mana kita ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa petugas haji harus mampu dalam menjaga etika untuk melayani para jemaah haji yang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dirinya menekankan para petugas haji harus bertutur kata yang baik kepada jemaah tanpa harus berucap kasar dan nada yang tinggi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memberikan instruksi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026. Pasalnya, para petugas haji tersebut dipilih untuk melayani para jemaah haji yang melakukan ibadah di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Menhaj menekankan pentingnya para petugas haji untuk menjaga etika ketika melayani para jemaah haji. Petugas haji diminta untuk dapat mengetahui dalam menghadapi jemaah haji yang beraneka ragam usia, kultur, serta kebudayaan. Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa jemaah haji merupakan prioritas yang utama sehingga harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Etika petugas harus menjadi perhatian utama. Melayani jemaah dengan ramah, sabar, santun, dan penuh empati. Hindari ucapan kasar, nada tinggi, sikap meremehkan, atau tindakan yang menimbulkan luka batin bagi jemaah. Mungkin jemaah diam, tidak akan berkomentar, tapi jangan sampai mereka merasa tersakiti hati. Mungkin mereka segan, mereka takut untuk menyampaikan unek-uneknya. Yang lebih utama adalah kita sendiri. Para petugas harus mengetahui apa dan bagaimana yang harus dilakukan menghadapi jamaah yang beraneka ragam, aneka ragam usia, aneka ragam kultur, kebudayaan, aneka ragam pendidikan. Perlu saya ingatkan data terakhir, jamaah kita mayoritas lulusan SD, sekitar 50 sekian persen. Itulah yang harus kalian hadapi. Tentu berbeda menghadapi jamaah yang lulusan SD dengan sarjana. Tapi kalian tidak bisa membeda-bedakan itu. Semua harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, pemirsa, yang kembali melepas keberangkatan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH daerah kerja Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 200 petugas penyelenggara ibadah haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam memberikan kenyamanan bagi jemaah haji, para petugas penyelenggara ibadah haji 2026 resmi diberangkatkan menuju Mekah, Arab Saudi. Pelepasan PPIH tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Rabu pagi. Terdapat sebanyak 200 petugas haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para petugas ini nantinya diminta untuk dapat melayani dan mendahulukan kepentingan jemaah haji selama jemaah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal. Menariknya, pemirsa, di tengah kenaikan harga aftur global dan dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, biaya haji justru berhasil ditekan. Kondisi ini pun mendapat respon positif dari berbagai masyarakat. Dan berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di tengah tantangan global, mulai dari gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah hingga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar pesawat, pemerintah Indonesia justru memastikan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2026 ini akan dilakukan secara maksimal. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, mulai dari penyediaan transportasi, akomodasi, dan juga memastikan kesehatan para jamaah. Tak hanya itu, keamanan dan juga kenyamanan jamaah pada saat menyelenggarakan ibadah haji pun terus dilakukan di Tanah Suci.
bahwa pemerintah pertama tidak membebankan biaya tambahan kepada jamaah haji. Tapi kita terus meminta komitmen juga bahwa tambahan ini tidak juga dibebankan ke keuangan jamaah yang dikelola oleh BPKH. Maka dari mana didapatkan? Maka kita sebutkan dari keuangan negara. Keuangan negara ini bisa APBN atau sumber-sumber lain. Tapi dalam hal pemakaian anggaran tambahan ini yang dari negara harus dikoordinasikan dengan baik sampai tidak berbenturan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Karena itu kita wanti-wanti jangan nanti ini menjadi objek audit dari BPK atau aparat hukum lainnya sehingga mereka tersandung dengan persoalan hukum. Menariknya di tengah tren kenaikan harga aftur pesawat yang biasanya berdampak pada ongkos perjalanan, namun pemerintah Indonesia justru berhasil menekan biaya penyelenggaraan haji tahun ini agar tidak naik. Dan berbagai skema pun telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari menekan ongkos perjalanan dengan melakukan negosiasi dengan pihak maskapai dan juga mengoptimalisasikan pelayanan. Alhamdulillah kami bersyukur sekali setelah kami sempat agak galau beberapa hari karena permintaan Garuda dan Saudia yang ingin menambah atau merubah harga karena kenaikan harga aftur. Tadi sore Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa walaupun ada kenaikan jangan dibebankan kepada jamaah. Itu yang membuat kami senang, lega sehingga sekaligus kami sangat terharu bahwa perhatian Presiden Prabowo kepada jamaah haji luar biasa. Itu yang membuat kami sangat senang. Bisa BPN atau bisa sumber lain, misalkan BPKH. Tapi yang jelas Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Artinya tentu pemerintah akan mencarikan alternatif lain di luar jamaah. Meski kawasan di Timur Tengah saat ini sedang diwarnai oleh dinamika geopolitik, namun pemerintah Indonesia tetap percaya diri bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan berjalan lancar. Selain itu, koordinasi dengan otoritas Saudi Arabia juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan para jamaah dari Indonesia. Persiapkan skema-skema kontingensi, artinya skema-skema kedaruratan. Nanti tim ini kan sebagian besar yang berangkat pertama adalah tim Linjam dan mereka terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada teman-teman wartawan yang juga bertugas dan teman-teman yang bertugas di bandara. Jadi memang untuk kontingensi plan atau kemudian kedaruratan nanti di sana tim akan dipersiapkan dari masyarakat umum. Kalau teman-teman tentara dan polisi udah biasa mereka operasi 3 bulan segala macam. Nah, cuman teman-teman wartawan mungkin kemudian dari masyarakat umum yang menjadi petugas, tapi kan mereka juga sudah dilatih ya selama 1 bulan ini, mudah-mudahan mereka siap. Sampai dengan hari ini pemerintah kerajaan Saudi Arabia memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan dan mereka menjamin dan proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya berkeyakinan seluruh negara yang sedang berkonflik hari ini itu memahami bahwasannya haji 2026 ini ada bawa pesan perdamaian. Kan haji itu sejatinya bawa pesan perdamaian. Ikut senang juga sih Mbak, alhamdulillah juga ya, karena pemerintah juga nggak ngebebanin ke para jemaah gitu dan biayanya full ditanggung sama pemerintah gitu.
Dan aku juga berharap semoga untuk tahun-tahun selanjutnya pemerintah nggak naikin biaya haji gitu sih. Alhamdulillah kalau nggak naik, semoga pelayanannya tetap baik. Tentunya secara umum kalau haji tidak naik itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya artinya alhamdulillah. Walaupun haji sekarang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh, bukan oleh Kementerian Agama lagi, tapi alhamdulillah karena memang tidak naik. Respon positif dari masyarakat tentunya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan kualitas pelayanan haji. Selain itu, berbagai kesiapan yang telah dilakukan diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan kenyamanan bagi para jemaah Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kloter perdana jemaah haji Indonesia telah tiba di Madinah dengan selamat. Proses pelayanan dan kedatangan berjalan tertib serta lancar sesuai rencana. Tiga kloter perdana jemaah haji Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu 22 April dengan pelayanan yang berjalan tertib dan lancar. Kedatangan mereka menjadi awal pelaksanaan ibadah haji tahun ini di Tanah Suci. Kloter pertama berasal dari embarkasi Yogyakarta sebanyak 360 jemaah yang tiba pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Disusul kloter Jakarta Pondok Gede sebanyak 391 jemaah yang tiba pada pukul 6.50 waktu Arab Saudi dengan layanan rute Mekah. Serta kloter Kuala Namu sebanyak 360 jemaah yang tiba pukul 10.00 waktu Arab Saudi. Para jemaah disambut oleh jajaran pejabat RI dan petugas haji di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dalam suasana hangat. Duta Besar RI untuk Arab Saudi mengapresiasi kelancaran layanan rute Mekah yang mempercepat proses keimigrasian jemaah sejak dari Indonesia. Selama di Madinah, jemaah ditempatkan satu kloter satu hotel di kawasan dekat Masjid Nabawi untuk memudahkan ibadah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Seluruh proses kedatangan berlangsung aman, nyaman, dan tanpa kendala berarti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada informasi menarik pemirsa di mana kisah nyata menantian lama jemaah haji Indonesia untuk menjalankan rukun Islam kelima mengundang rasa haru. Impian belasan tahun menunggu, kini para jemaah haji bisa memenuhi panggilan Allah untuk berhaji. Inilah suasana sepi Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Rabu pagi. Seperti layaknya pagi hari pada umumnya, hanya nampak beberapa orang melintas, baik dari otoritas bandara maupun dari pasukan pelayan tamu Allah yang tengah berharap-harap cemas menanti kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Tak berselang lama atau tepatnya jam 7:40 waktu Arab Saudi, ruang Makkah Road, jalur fast track dan jalur terminal haji mendadak sibuk karena tamu yang dinanti-nanti oleh petugas haji, yakni jemaah haji Indonesia, telah tiba di bandara. Suasana haru menyelimuti kedatangan jemaah haji Indonesia Madinah, Arab Saudi. Sejumlah jemaah tak kuasa menahan air mata setelah penantian panjang, akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Salah satunya adalah Irfan, jemaah haji asal Jakarta Timur. Setibanya di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Irfan menangis bahagia karena akhirnya bisa menunaikan ibadah haji sekaligus mendampingi sang ayah, Ali Duria. Bagi Irfan, kesempatan berhaji bersama ayahnya merupakan rezeki besar dari Allah. Terlebih sang ayah telah menunggu selama 13 tahun sejak mendaftar haji. Irfan mengaku tak pernah menyangka akan dipanggil tahun ini sebagai pendamping ayahnya, karena sebelumnya ia mendaftar tanpa memberitahu sang ayah. Alhamdulillah senang, saya sangat bersyukur bisa tiba berhaji bersama dengan ayah. Ini sebuah rezeki yang luar biasa, Masya Allah, yang tidak ada kata yang bisa saya sampaikan. Hanya satu kata, Alhamdulillah. Semoga ini menjadi perjalanan
luar biasa bagi kami yang baik. Semoga haji kami menjadi haji yang mabrur. Kisah serupa juga datang dari Siti Anissa, jemaah haji asal Jakarta Timur. Ia mengaku bersyukur akhirnya bisa berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama 13 tahun sejak mendaftar bersama ibu dan adiknya. Ya, capek tapi senang. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Sudah berapa lama nunggu keberangkatan ini? 13 tahun. 13 tahun. Bersama ibu dan adik? Alhamdulillah, satu keluarga ini ya? Bertiga aja sih. Oh, bertiga. Iya. Tak hanya haru bahagia, kisah mengharukan juga datang dari Supomo Sutikno Sentono, jemaah asal Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta yang membawa cerita perjuangan dan kesabaran hingga akhirnya mendapat kesempatan menjadi tamu Allah tahun ini. Lancar, sehat, amin, dan bisa menjalankan sunnah dan wajibnya haji. Nah, semoga kami bertiga dan istri saya sama anak saya, alhamdulillah, ya bukan menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Raut kebahagiaan sekaligus tak mampu menahan air mata juga dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Kuala Namu Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, capek tapi ya sudah itu yang menjalani 13 tahun. Wah, sangat senang, bahagia. Allah Maha Besar menunjukkan waktu untukku menengok Ka'bah. Sehat anak-anakku, cucuku semua. Mudah-mudahan doa Bapak di sini terijabah, kalian akan sampai kemari. Amin. Tangis haru dan rasa syukur para jemaah menjadi bukti bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh makna, sekaligus jawaban atas doa dan penantian panjang. Sebelum menjalani rangkaian ibadah haji hingga puncaknya nanti, para tamu Allah ini mengaku sangat lega telah tiba di Madinah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji sekaligus berziarah ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah Muhammad SAW. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Simpo TV. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di ruang redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi pemirsa bersama saya Seli Sregar. Di mana seorang jurnalis asal Lebanon, Amal Khalil, tewas akibat serangan udara Israel menghantam sebuah rumah. Amal Khalil berlindung di sebuah rumah saat sedang bertugas meliput konflik. Seorang jurnalis Lebanon, Amal Khalil, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel, yang terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik. Serangan tersebut menghantam sebuah rumah di wilayah Lebanon Selatan, yang digunakan korban sebagai tempat berlindung saat berada di lokasi peliputan. Insiden terjadi saat korban sedang meliput konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah yang masih berlangsung dengan resiko tinggi bagi pekerja media. Tim penyelamat dilaporkan baru berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah korban beberapa jam setelah serangan.
di tengah puing-puing bangunan setelah proses pencarian yang cukup sulit. Peristiwa ini menambah daftar jurnalis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut, serta meningkatkan kekhawatiran internasional. Sampai berita ini dikonfirmasi, belum ada pernyataan resmi lengkap terkait detail serangan maupun kondisi di lokasi kejadian yang masih dalam proses verifikasi. Situasi keamanan di Lebanon Selatan masih beresiko di tengah intensitas serangan yang belum mereda dan beresiko memicu eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga memadati prosesi pemakaman pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan pada Selasa siang waktu setempat. Para pelayat datang untuk memberikan penghormatan terakhir bagi pejuang yang tewas dalam konflik terbaru dengan Israel. Suasana haru dan tegang mewarnai prosesi pemakaman pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan pada Selasa waktu setempat. Para pelayat memadati jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para pejuang yang tewas dalam konflik terbaru. Suasana duka menyelimuti komunitas setempat saat prosesi berlangsung. Selama prosesi, para pengantar jenazah mengumandangkan seruan perlawanan dan menegaskan kesetiaan mereka terhadap kelompok tersebut. Mereka menyatakan tekad untuk terus bertahan di tanah kelahiran dan melanjutkan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Konflik antara Hizbullah dan Israel masih terus berlangsung dan terus memberi dampak pada masyarakat di berbagai wilayah di Lebanon. Hingga kini belum terlihat tanda-tanda penurunan eskalasi dari kedua belah pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Uni Emirat Arab dan pemimpin sementara Suriah menggelar pertemuan di Abu Dhabi. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral serta situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan pemimpin sementara Suriah Ahmed Al-Shara di Al-Bahr Palace, Abu Dhabi. Rekaman yang dirilis Emirates News Agency menunjukkan prosesi penyambutan resmi dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pembahasan, kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat kerjasama, terutama di bidang pembangunan dan ekonomi demi kepentingan bersama. Mereka juga bertukar pandangan terkait perkembangan terkini di kawasan, termasuk dampaknya terhadap keamanan maritim dan perekonomian global. Dalam kesempatan tersebut, Ahmed Al-Shara mengecam serangan Iran di Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan dan melindungi warga serta penduduknya. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur kawasan Teluk oleh pemimpin Suriah yang sebelumnya juga mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah pesawat penumpang milik Myanmar National Airlines terlibat tabrakan di darat. Tabrakan diduga akibat pesawat mengalami kegagalan sistem rem saat bergerak di landasan. Insiden terjadi di Bandara Internasional Yangon pada Senin waktu setempat saat aktivitas operasional bandara berlangsung normal. Sebuah pesawat tipe ATR 72600 dilaporkan kehilangan kendali pengereman saat bergerak di landasan sehingga tidak dapat dihentikan sesuai prosedur. Akibatnya, pesawat tersebut melaju tanpa terkendali dan menabrak bagian ekor pesawat Airbus A319 milik Myanmar Airways International yang sedang parkir di area apron dan dalam kondisi tidak beroperasi. Setelah benturan awal, pesawat ATR terus menyimpang dari jalurnya, berputar dan kembali menabrak peralatan darat sebelum akhirnya berhenti di dalam area operasional bandara. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada kedua pesawat serta sejumlah fasilitas dan peralatan bandara yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, otoritas menyatakan tidak ada korban jiwa maupun cedera serius dalam peristiwa tersebut. Meski sejumlah penumpang dan petugas mengalami kepanikan. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan sistem rem pada pesawat serta mengevaluasi prosedur keselamatan operasional di bandara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Suasana tegang terjadi di Bandara Internasional Yangon Mingaladon, Myanmar. Sebuah pesawat penumpang mengalami kegagalan rem saat taksing dan lepas kendali. Pesawat ATR 72600 milik Myanmar National Airlines dilaporkan mengalami gangguan sistem pengereman saat bergerak menuju landas pacu. Akibatnya pesawat melaju tanpa kendali di jalur taxiway dan menabrak ekor pesawat Airbus A319 milik Myanmar Airways International yang terparkir. Tidak berhenti di situ, pesawat terus bergerak keluar dari jalur dan kembali menabrak kendaraan pengangkut bagasi di area bandara. Setelah serangkaian insiden, pesawat akhirnya berhasil dihentikan dan situasi berangsur terkendali. Meski menyebabkan kerusakan pada 2 pesawat dan fasilitas darat, otoritas memastikan tidak ada korban luka serius. Pihak bandara kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan sistem rem serta evaluasi prosedur keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, sebuah pesawat kecil jatuh di area parkir toko suku cadang mobil di California Selatan, mengakibatkan pilot terluka parah. Insiden terjadi pada Senin siang dan masih dalam penanganan pihak berwenang. Sebuah pesawat capung mengalami kecelakaan dan jatuh di area parkir toko suku cadang mobil di wilayah Pacoima, Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut otoritas pemadam kebakaran Los Angeles, pilot pesawat merupakan pria berusia 70 tahun yang langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pejabat menyatakan pilot merupakan satu-satunya orang di dalam pesawat dan tidak ada korban lain dalam kejadian ini. Foto dari lokasi menunjukkan pesawat terbalik di area parkir dengan bagian depan mengalami kerusakan parah. Dilaporkan pesawat sempat menyentuh kabel listrik tegangan tinggi di sekitar lokasi. Sebagai langkah antisipasi, polisi melakukan evakuasi terhadap bisnis dan warga di sekitar area kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat menghanguskan hampir 50 rumah di Georgia. Peristiwa ini pemirsa memaksa warga mengungsi seiring dengan meluasnya api yang dipicu kondisi cuaca kering dan angin yang kencang. Kebakaran hutan terus meluas di sejumlah wilayah Tenggara Amerika Serikat, terutama di negara bagian Georgia dengan skala dampak yang terus bertambah dalam waktu ke waktu. Sedikitnya hampir 50 rumah dilaporkan hangus terbakar akibat amuk api yang sulit dikendalikan dan cepat menyebar ke area pemukiman. Kondisi ini memaksa lebih banyak warga untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman demi menghindari ancaman keselamatan. Sejumlah sekolah juga dilaporkan ditutup sementara demi menjaga keselamatan siswa dan staf di tengah kondisi darurat yang berlangsung. Otoritas setempat memperingatkan bahwa kondisi cuaca seperti kelembapan rendah dan angin kencang dapat memperparah penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menangani situasi, meski menghadapi tantangan di lapangan termasuk medan sulit dan perubahan arah angin. Hingga kini, upaya pemadaman dan evakuasi masih terus dilakukan seiring dengan resiko kebakaran yang masih tinggi dan potensi meluasnya dampak ke wilayah lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gudang penyimpanan pangan di Meksiko. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai jutaan peso dan masih dalam penyelidikan. Kebakaran besar melanda gudang milik program pangan negara di kawasan La Escondida, Chiapas, Texas, Meksiko. Rekaman menunjukkan api besar melahap bangunan disertai asap pekat yang membumbung tinggi saat petugas berupaya memadamkan api. Koordinator Pelindungan Sipil setempat menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun seluruh isi gudang mengalami kerusakan total. Bahan yang terbakar meliputi bahan pangan seperti kacang, jagung, minyak, serta produk kebersihan yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan. Pihak berwenang menyatakan struktur bangunan mengalami kerusakan hingga 90%. Kebakaran diduga berawal dari aksi protes petani kacang yang membakar ban terkait masalah harga dan distribusi. Api kemudian menyebar ke gudang di sekitarnya. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta peso, belum termasuk kerusakan infrastruktur dan peralatan. Kementerian Pertanian menyalahkan aksi protes sebagai pemicu insiden, namun pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan
bahwa pemerintah masih menelusuri apakah kebakaran terjadi secara tidak sengaja atau merupakan tindak yang disengaja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda pelabuhan sungai di Ho Ma Linh, Myanmar setelah sejumlah tanker minyak terbakar dan meledak. Peristiwa ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan luas. Kebakaran hebat terjadi di pelabuhan sungai di wilayah Sagaing, Myanmar, dan dengan cepat menyebar ke area sekitar. Insiden ini dipicu oleh terbakarnya sejumlah tanker minyak pada Senin malam yang kemudian memicu ledakan besar hingga memperparah skala kebakaran. Setidaknya 2 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya terluka akibat kebakaran tersebut, dengan sejumlah korban masih mendapatkan perawatan. Rekaman video menunjukkan api masih berkobar hebat hingga hari berikutnya dengan kepulan asap tebal membumbung tinggi dan terlihat dari jarak jauh. Petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami kesulitan dalam menangani api karena intensitas panas yang sangat tinggi, serta kondisi lokasi yang menyulitkan akses. Kebakaran ini juga melahap sedikitnya 20 kendaraan, serta merusak infrastruktur pelabuhan hingga hampir ludes dan menyisakan kerusakan yang signifikan. Otoritas setempat menyatakan, jumlah korban jiwa berpotensi bertambah seiring proses evakuasi dan penyelamatan. Yang masih terus dilakukan, insiden ini menjadi perhatian, mengingat sebelumnya kebakaran serupa juga terjadi di kawasan yang sama dalam beberapa waktu terakhir. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi, informasi kita lanjutkan. Di mana pengunjung yang berada di LDC Glodok, Jakarta Barat dikejutkan dengan asap tebal berwarna hitam yang berasal dari alat generator genset yang digunakan saat listrik padam pada Kamis siang. Akibat peristiwa itu sejumlah pengunjung sempat panik dan berhamburan keluar gedung. Pengunjung yang berada di LTC Glodok di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang merupakan pusat perdagangan peralatan teknik, alat berat, listrik, dan elektronik dikejutkan dengan peristiwa asap tebal yang keluar dari lantai 1 pusat perdagangan peralatan teknik, alat berat, listrik, dan elektronik. Sejumlah pengunjung berhamburan keluar untuk menghindari asap tebal berwarna hitam yang diduga berasal dari alat generator set atau genset. Sebagian pengunjung sempat mengambil gambar di sekitar depan lokasi parkir sepeda motor. Menurut Harkin, peristiwa tersebut berasal saat LTC Glodok mengalami pemadaman listrik. Diduga pihak pengelola gedung menghidupkan alat generator set atau genset. Namun tiba-tiba diduga alat tersebut mengeluarkan asap hitam dan tebal di lantai 1 hingga ke basement parkiran. Akibat peristiwa itu sejumlah pengunjung sempat panik dan berhamburan keluar gedung. Itu kan tadi mati lampu, terus tiba-tiba genset otomatis kan nyala. Terus asapnya banyak hitam.
Tadi sekitar jam berapa itu, Pak? Sekitar jam berapa, Pak? 10-an ya. 10 siang tadi ya, Bang? Iya. Itu tadi ada kepanikan nggak sih, Bang? Udah banyak sih orang-orang, warga-warga udah banyak. Cuman nggak ada. Yang panik ada yang nggak tahu aja. Cuman nggak api ya? Api nggak ada ya? Nggak ada, cuma asap doang hitam. Peristiwa tersebut tidak berlangsung lama setelah pihak pengelola menghubungi petugas Gulkarmat, Jakarta Barat untuk menangani alat genset yang mengeluarkan asap hitam tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Upaya pencarian terhadap seorang lansia yang dilaporkan hilang di wilayah hutan desa Oelat Sala, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, akhirnya membuahkan hasil. Setelah 3 hari pencarian intensif, korban berhasil ditemukan dalam kondisi masih hidup. Warga desa Oelat Sala, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah pergi ke kebun akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan pada Sabtu 18 April 2026. Korban Yakomina Sutai Hedmina, 76 tahun ditemukan pada pukul 11:15 WITA setelah operasi pencarian memasuki hari ketiga. Ia ditemukan pada jarak sekitar 2,80 km ke arah utara dari lokasi kejadian kecelakaan. Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi oleh tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan selamat. Diketahui keberhasilan pencarian ini merupakan hasil sinergi berbagai unsur yang terlibat, yakni Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Polsek Kupang Tengah, tim K9 Polda NTT, BPBD Kabupaten Kupang, masyarakat setempat, serta keluarga korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Proses evakuasi ular piton sepanjang 6 meter lebih yang masuk ke permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas rescue damkar Kota Makassar sempat kewalahan karena ular sangat agresif dan memberikan perlawanan. Inilah video amatir saat petugas rescue damkar Kota Makassar berupaya mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter lebih di salah satu rumah panggung milik warga. Ular yang diduga berasal dari rawa-rawa di sekitar lokasi ini ditemukan melilit pada tiang rumah panggung di Jalan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 4 personil rescue damkar yang diterjunkan ke lokasi sempat dibuat kewalahan. Pasalnya, tubuh ular terlilit kuat di sela-sela kerangka kayu rumah dan terus berusaha menyerang petugas saat hendak diturunkan. Ketegangan sempat terjadi ketika tubuh ular tiba-tiba melilit tangan petugas yang dibantu warga. Tak hanya itu, petugas pun nyaris tergigit saat berusaha menutup mulut ular dengan lakban. Dan warga ular yang dari rawa naik ke rumah panggung di Jalan Antang, dan teman-teman Posko Timur langsung persiapan untuk evakuasi ular ke lokasi tersebut. Untuk proses evakuasinya seperti apa tadi? Tadi evakuasinya mungkin teman-teman di Posko Timur dibantu dengan warga karena memang kewalahan karena ularnya cukup panjang 6 meter dan besar. Jadi tadi ada sedikit mungkin kayak melawan kayak ular yang melilit, jadi mungkin evakuasinya agak lambat karena untuk mengangkat itu yang butuh proses dan dibantu oleh warga Antang tersebut juga. Untuk panjangnya berapa? Panjangnya tadi kami hitung 6 meter. Jenisnya Pak? Jenis ular piton. Agresif memang tadi ini. Kalau tadi sedikit agresif karena menarik dari rumah panggung itu. Dia terselip di sela-sela. Setelah berjibaku cukup lama, ular akhirnya berhasil diamankan. Saat ini ular dibawa ke Posko Damkar Kota Makassar untuk diserahkan ke pihak BKSDA sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu, pemirsa, kebakaran hebat menimpa truk pengangkut sepeda motor di ruas Jalan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Rabu siang 22 April 2026. Seluruh muatan sepeda motor baru yang berada di atas truk ludes tak tersisa usai dilalap si jago merah. Inilah rekaman video amatir saat api membumbung tinggi disertai asap hitam pekat yang menyelimuti truk di kawasan Babalan Langkat, Sumatera Utara pada Rabu siang 22 April 2026.
Kobaran api dengan cepat merambat dari bagian belakang hingga ke seluruh area muatan, menghanguskan puluhan sepeda motor baru yang hendak dikirimkan. Kebakaran memicu kepanikan warga serta pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara memilih berhenti dari jarak aman karena khawatir akan adanya ledakan dari tangki bahan bakar motor. Arus lalu lintas di jalur lintas Sumatera ini sempat lumpuh total. Meski tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan guna memastikan apakah api dipicu oleh arus pendek pada kendaraan truk atau adanya faktor teknis lainnya. Petugas pemadam kebakaran setempat diterjunkan ke lokasi guna memadamkan sisa-sisa api. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penembakan kembali terjadi di Papua Pegunungan. Kali ini seorang ASN di Yahukimo dilaporkan tewas ditembak oleh kelompok bersenjata OPM. Seorang aparatur sipil negara Yones Yohame, 35 tahun tewas ditembak kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam di Kompleks Perumahan Eselon 3 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak saat berada di depan rumahnya dan mengalami luka tembak di bagian dada. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna menyampaikan pihaknya mengecam keras aksi tersebut. Saat ini aparat gabungan TNI dan Polri tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga melarikan diri ke arah hutan. Aparat juga terus meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Direktorat Cyber Bareskrim Polri membongkar jaringan internasional penjualan perangkat kejahatan cyber atau phishing tools. 2 orang pelaku yang merupakan sepasang kekasih ditangkap di kawasan Kupang usai terbukti meraup keuntungan hingga 25 miliar rupiah sejak tahun 2019 silam. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan cyber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Pengungkapan kasus besar kejahatan cyber ini bermula dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store, sebuah wadah ilegal yang memperjualbelikan perangkat untuk aksi phishing. Penyidik kemudian melakukan penyamaran dengan menggunakan aset kripto guna memastikan aktivitas penjualan ini digunakan dalam aktivitas kejahatan digital. Petugas berhasil mengidentifikasi lebih dari 34.000 korban di seluruh dunia dengan total 2.400 pembeli. 2 tersangka yang merupakan sepasang kekasih langsung diamankan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain menangkap pelaku, Polri juga menyita aset ilegal senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara total kerugian global akibat perbuatan pelaku diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Dana cyber, yaitu berupa produksi, penjualan, dan distribusi perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi akses ilegal serta tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan yang saya hormati, berdasarkan hasil penyelidikan di Divisi Cyber Bareskrim Polri, yaitu LP nomor 25 tahun 2024, tanggal 15 November 2024, perkara ini berhasil diungkap berawal dari patroli cyber yang menemukan situs w3ll.store yang memperjualbelikan phishing tools. Dalam proses pendalaman, penyidik melakukan undercover dengan menggunakan aset kripto dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global
dan mengamankan 2 orang tersangka di Kota Kupang, NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Phishing tools yang diperdagangkan oleh para pelaku menjadi pintu masuk bagi berbagai kejahatan digital lainnya, seperti penipuan online, pencurian data, dan bisnis email compromise. Phishing tools kini menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital terorganisir lintas negara, seperti pencurian data dan penipuan online. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi di ruang digital, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dalam melakukan penjualan tools, tersangka GWL membuat website wellstore.com pada tahun 2018. Wellstore dan Wellshop pada tahun 2020. Ketiga website ini terhubung dengan akun Telegram sebagai media komunikasi dan sarana pengiriman skrip kepada pembeli. Tersangka dalam menjalankan bisnisnya menggunakan layanan VPS, Virtual Private Server, yang berada di luar negeri. Tersangka juga melakukan pemantauan atau monitoring, penjualan secara otomatis, serta memberikan layanan dukungan teknis bagi pembeli skrip yang mengalami kendala. Terkait dengan aliran dana yang diperoleh oleh tersangka, setelah pembayaran diterima melalui crypto payment gateway, tersangka GWL akan meneruskan dana tersebut ke wallet milik tersangka FYT. Selanjutnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan ditarik atau withdraw menggunakan rekening bank pribadi milik tersangka FYT. Polri berkomitmen akan terus menindak tegas segala bentuk kejahatan cyber, baik pembuat, penjual, maupun pengguna tools ilegal tersebut, guna menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana BNNP Sumatera Selatan memusnahkan 16,9 kg narkoba jaringan internasional. Dari pengungkapan ini petugas mengamankan 2 kurir yang terlibat masuknya narkoba di Kota Palembang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir sabu jaringan Malaysia dengan barang bukti 16,9 kg sabu-sabu diamankan petugas. Penangkapan dilakukan di perumahan Gria Kampung Serang Sejahtera, Blok I nomor 6 Palembang pada 25 Maret 2026 berdasarkan laporan masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan di rumah salah satu tersangka, Julianto, petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 16,9 kg dan menangkap tersangka EEng. Petugas masih memburu 2 DPO lagi yakni W dan R yang merupakan pasangan suami istri yang diduga sebagai penggerak untuk kedua tersangka. Kedua tersangka Julianto dan EEng diupah sekitar 10 hingga 30 juta rupiah untuk 1 kali antar narkoba. Informasi dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dan menghasilkan 2 tersangka dan 16,9 kg sabu bruto. Dan tadi sudah kita musnahkan sebagai akuntabilitas bahwa tadi disaksikan masyarakat, kemudian Forkopinda dan instansi dari kejaksaan dan pengadilan, kemudian hadir juga dari DPR, dari pemerintah provinsi, bahwa barang bukti tersebut setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa itu narkoba dan disisihkan untuk kepentingan nanti di pengadilan, sisanya semuanya dimusnahkan dan tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Jaringan mana benar? Ini kalau barang bukti, kalau kita lihat dari tipikal barang buktinya berarti berasal dari Malaysia yang mungkin asalnya dari Myanmar, jadi jaringan Malaysia dan Palembang. Di tempat yang sama, proses pemusnahan narkotika dilakukan dengan menggunakan alat yang dimodifikasi dan dicampur air pembersih lantai. Usai dilakukan pemusnahan narkoba yang sudah tercampur cairan pembersih lantai itu, selanjutnya dibuang ke toilet. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Aksi tawuran dua kelompok remaja bersenjata tajam pecah di kawasan Jelambar Utama 3, Jakarta Barat pada Kamis 23 April 2026. Aksi tawuran yang meresahkan warga sekitar ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat detik-detik saat dua kelompok remaja saling kejar di Jalan Jelambar Utama 3, Grogol, Petamburan. Kedua kubu tampak membawa berbagai jenis senjata tajam, mulai dari celurit hingga menggunakan kayu dan batu. Aksi saling serang ini berlangsung di sepanjang jalan utama permukiman. Diduga kedua kelompok terlebih dahulu janjian melalui media sosial untuk menentukan lokasi tawuran. Bahkan aksi berbahaya ini sengaja direkam oleh para pelaku hanya demi konten di jagat maya. Tawuran di wilayah ini seperti apa, Pak? Biasa tawurannya waktu pas lepas Lebaran itu hampir 3 malam minggu berturut-turut. Nah akhirnya dia merubah lagi jadwalnya tuh malam Jumat, nah, terakhir malam Sabtu, nah terakhir lagi yang semalam yang sempat viral karena tersebar di IG dia orang tuh, karena warga saya juga ada yang ngirimin, ini bener nggak tawuran. Nah kejadian itu sebenarnya saya juga nggak ngerti duduk permasalahan, malam ini tawuran ya besok udah biasa-biasa lagi. Jadi kan titik kumpul, saya nggak ngerti mungkin dia janjiannya di medsos apa-apalah. Kita juga jadi pengurus udah pusing sendiri ngurusinnya. Alhamdulillah waktu bulan puasa kita tongkrongin selama 1 bulan penuh, nggak ada tawuran, aman. Tapi setelah lepas kita itu Lebaran, udah mulai lagi tuh. Nah, cuman yang jadi masalah kan belingnya itu berceceran. Akhirnya yang pusing warga komplain, beresin tiap pagi nyapuin beling. Pak, mereka bawa senjata tajam atau enggak, Pak? Ya, dia bawa senjata tajam, celurit panjang-panjang, saya juga nggak ngerti dah. Kalau ceritanya mah katanya mesen di online, apa celuritnya panjang-panjang, ada samurainya, jadi campur, ada samurai, ada celurit, ada yang bawa bambu, ada yang pakai batu, pokoknya komplit lah itu. Berapa orang, Pak, yang tawuran? Ya, kalau dihitung-hitung bisa dari tim sini bisa nyampe 20-30 orang lebih, sama lah, jadi dua belah pihak sama-sama banyak. Kalau korban sih kayaknya belum ada dah, maksudnya cuma dengar-dengarnya ada yang luka kesayat dikit gitu, tapi kalau korban sampai masuk rumah sakit kayaknya belum ada. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, warga mengaku ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah saat malam hari. Mereka berharap pihak kepolisian rutin melakukan patroli dini hari guna mencegah terjadinya tawuran susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Dan update terus informasi Anda hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.